Ya, nice. 8.00 waktu Singapura alias 7.00 waktu Indonesia Barat. Ya, kita nantikan Mas Tegar dari pemimpin.id. Mas Tegar, Oke, udah join? halo, selamat Mantap. malam, Mas Ainun. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini berarti sudah di-share ya Mas ya di Sip, Twitter sip. dan insya Allah semua orang juga bisa nonton nih acara malam ini. Insya Allah. Oke, ya pertama mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Ainun nih telah menerima undangan kami gitu ya dari Pemimpin ID buat sharing juga tentang isu yang saat ini sedang marak nih Mas, yaitu tentang Mm-mm. wabah virus corona kayak gitu. Iya. Dan kali ini kita terangkum dalam acara yang namanya SOS. SOS itu apa? Jadi di sini Pemimpin ID membuat suatu acara untuk bisa mewawancarai pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia tentang bagaimana sih menghadapi kondisi krisis. Dan edisi hari ini Pemimpin ID akan mewawancarai Mas Ainun Najib sebagai inisiator ya Mas ya. Yap. Dari dulu pernah membuat kawal pemilu ya Mas ya. Ya, inisiator Dan kawal pemilu ya 2014, kawal APBD, 2014 ya Mas ya. Betul. Dan kawal, kali ini ya, membuat kawal lagi ya Mas ya. Dan kawal kali ini COVID-19. mengawal covid19.id. Ya, Dan kalau teman-teman semua gitu yang menonton hari ini melihat juga bahwa Mas Ainun ini termasuk yang mengkampanyekan gerakan jaga jarak dulu, diam di rumah aja, dan juga jangan kumpul-kumpul ya Mas ya. yap. Ya, oke. Nah, selanjutnya Mas, untuk bisa banyak berbincang-bincang juga selama 30 menit ke depan, pertama mengenai dulu nama saya Tegar dari Pemimpin ID, buat teman-teman juga mungkin tidak terlihat mukanya, tapi secara audio saja. Ya, dan malam hari ini mencoba untuk memandu dan bertanya juga ke Mas Ainun beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Dan kalau kita melihat judul malam hari ini, dari apa yang dikampanyekan oleh Mas Ainun sendiri, yaitu kenapa sih harus jaga jarak dulu gitu ya Mas ya. Ya. Oke, dari Mas Ainun sendiri apa kabar Mas dengan kondisi saat ini? Sehat Mas? Wah, kalau boleh jujur, saya Gimana lelah. Mas kabarnya? Oh, Lelah, lelah lelah gimana nih sekali. Mas kira-kira Mas? Lelah sekali. Apa Jadi ada dimulai dengan curcol gerakan? ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nah, kira-kira lelah bagaimana Mas? Apakah memang ada gerakan yang saat ini sedang dijalankan gitu tentang COVID ini sendiri gitu? Ya, ya pertama lelah fisik, tapi itu tidak begitu masalah ya lelah fisik karena memang 2 minggu ini lumayan agak-agak nonstop. Jadi kerjaan juga jalan, kawal COVID juga jalan dan tiba-tiba kita menghadapi masalah yang sangat besar ini kan. Tapi Ya, yang lebih oke. melelahkan itu sebetulnya saya cukup lelah secara mental karena saya Hmm, terus terang sedih. Ini kalau agak agak tergetar nggak apa-apa ya. Saya sedih sekali. Saya ini ya. kenapa saya menginisiasi kawal COVID-19 dan saya inisiasinya itu hari Minggu 1 Maret, tanggal 1 Maret itu belum ada pengumuman kasus positif di Indonesia. Oke. Saya memulai hal saat itu karena saya itu prihatin sekali. Saya mengikuti perkembangan wabah ini sejak awal banget waktu masih ramai di Wuhan. Jadi sebelum Imlek. Oh, Sebelum sebelum Imlek Imlek saya sudah ikuti mengikuti perkembangannya. isunya. Ya, terus kemudian kebetulan teman-teman admin kawal pemilu itu kan masih ngumpul di Facebook chat. Itu ya Ya, namanya orang-orang yang haus data ya. Orang-orang yang haus data. Jadi mereka ngikuti juga. Terus mereka sharing data, mereka sharing tren, melakukan analisa segala macam. Dan saya juga kan orang-orang data, orang matematik. Saya ya. ngelihat ya memang mengkhawatirkan sekali. Nah, cuman waktu itu saya terus terang masih fokus ke tempat saya tinggal. Karena kan immediate ya. Hmm, Apalagi waktu itu di awal-awal setelah China, setelah sumbernya wabah itu Singapura itu sempat termasuk yang tertinggi setelah China kan. Sempat di oke. awal-awal itu sempat gitu. Karena memang traffic antara China dan Singapura kan lumayan banyak ya. Terus Singapura sendiri kan hub, transportation hub. Ya, Jadi itu memang memang apa namanya?
Dan Singapura pernah mengalami SARS. Nah, kebetulan ketika saya mulai kuliah di Singapura, mulai tinggal di Singapura, itu persis SARS habis selesai, persis banget. Jadi SARS itu selesai April 2003. Saya mulai kuliah itu Juli 2003 di sini, di Nanyang Technological University. Jadi masih kelihatan sisa-sisa pamflet-pamflet, brosur-brosur, petunjuk cara cuci tangan yang sekarang teman-teman di Indonesia pelajari itu masih bersebaran waktu itu. Nah, terus ada SARS. Nah, terus sebelumnya saya tahu SARS gara-gara Olimpiade Matematika Asia Tenggara dibatalkan gara-gara SARS itu. Gara-gara isu itu Harusnya saya ikut mewakili Indonesia waktu itu tahun 2003 itu. Anyway, jadi saya mengkhawatirkan situasi saya sendiri waktu itu di Singapura. Jadi belum terpikir untuk akan masuk ke Indonesia gitu. Ya kan, terus ya agak-agak seperti yang sekarang teman-teman sering dengar misalnya kan, tropis panas mungkin nggak kena, daya tahan tubuhnya orang Indonesia tuh beda, Indonesia kuat karena makan Indomie dan tolak angin gitu kan, ya masih agak-agak gitulah gitu, yang mana terbukti ternyata tidak ya sekarang. Nah waktu itu cuman saya masih mikirinnya itu anak istri saya di sini, Nah, karena saya mengikuti dari awal sekali, itu kan akhir Januari ya. Saya lumayan paham gitu. Mulai dari shock, kan selalu ada kurvanya ya. Jadi shock saya itu di akhir Januari itu shock. Apa ini? Banyak ketidakjelasan, banyak video bersebaran, video yang entah hoax entah benar gitu. Orang-orang berjatuhan di Cina, orang-orang ngantri, orang-orang bergeletakan di lorong-lorong rumah sakit seperti itu gitu kan. Wah, itu mencemaskan sekali. Jadi shock dulu, shock. Terus setelah itu makin banyak data masuk, makin banyak paper ilmiah dan penelitian segala macam masuk, mulai paham. Terus akhirnya makin lama makin mengerti. Nah, di titik di mana, kita ngerti nih penyakitnya kira-kira seperti apa dan cara meresponnya gimana. Terus Singapura juga meresponnya dengan sangat baik, contact tracing jelas, semua yang terdeteksi itu jelas asal-usulnya segala macam gitu. Jadi kita tenang. Informasi juga jelas, ada information tersebut di Singapura. Jadi di yang di Singapura transparan tenang. Ya, Mas ya? Betul. Nah, terus pelan-pelan saya kok mengikuti perkembangan di Indonesia kok katanya nggak ada, tapi kok banyak analisa yang bilang harusnya ada, terutama yang dari Harvard itu kan, oleh Profesor Mark Lipsitch gitu kan. Ya tadinya saya juga bingung, mungkin masuk akal lah, karena tropis ya, masuk akal lah. Ya mungkin bahkan virusnya nggak sempat survive gitu karena saking panasnya. Saya sampai waktu itu saya betul, saya selalu ngomong gini ke teman-teman. Apa mungkin karena di Indonesia itu apapun kelas sosialmu, kamu pasti kena sinar matahari. Mau kamu kaya kayak gimana, karena shelternya nggak infrastrukturnya nggak shelter mustings gitu ya, kamu pasti kena sinar matahari. Apa gara-gara itu? Sampai ada hipotesa dugaan-dugaan kayak gitu. Maksudnya kayak masih berharap bahwa it's reality, bahwa it's really true, virus itu nggak ada atau nggak berhasil menginfeksi bangsa Indonesia gitu. Yang ternyata itu harapan semu gitu ya. Nah, kenapa saya sedih? Karena saya memulai kawal COVID itu sebelum ada pengumuman kasus positif di Indonesia. Karena saya pelan-pelan saya dapati bangsa Indonesia ternyata sedang dalam kondisi ignorance. Dalam kondisi tidak tahu sebetulnya virus ini apa, bahayanya gimana, cara mengatasinya gimana gitu. Dan akhirnya saya beranjak dari mungkin karena kena sinar matahari, saya berpindah menjadi ini ignorance is bliss. Bangsa Indonesia sedang filosofi ignorance is bliss. Jadi merasa tenang karena nggak tahu. Tahu film Johnny English nggak? Johnny English kan he knows no fear gitu kan? Because he knows nothing. Because he knows nothing. Merasa tenang-tenang aja karena memang tidak tahu apa-apa. Karena nggak tahu. Betul. Nah, akhirnya harus kita, saya pikir kita perlu bikin kawal COVID-19. Tadinya mau kasih nama kawal Corona, tapi teman-teman yang ini menyatakan harus pakai nama resmi, dan saya kalah voting lah makanya ya sudah kawal COVID-19. Ya, kawal COVID-19 dengan tiga visi, tiga misi ya. Informasi, verifikasi, sama edukasi. Informasi, verifikasi, edukasi. Jadi informasi tujuannya menjadi satu portal yang menjadi rujukan
informasi yang 100% valid, terpercaya gitu. Itu informasi. Terus 2 verifikasi. Jadi karena banyaknya hoax yang bersebaran gitu ya. Sebagian benar, sebagian maksudnya setengah benar tapi sebenarnya Iya, salah. betul. Tapi ada yang betul-betul hoax banget gitu ya. Yang betul-betul fiktif Iya. sama sekali gitu, macam-macam gitu kan. Nah, itu kita verifikasi. Itu visi yang kedua. Yang ketiga edukasi. Yaitu tadi yang penting itu. Edukasi, memberikan pemahaman yang tepat. Nah, kalau orang pahamnya tepat, itu kan dia tidak jatuh pada ekstrim ya. Dia tidak lantas Ya. meremehkan karena sebetulnya dia nggak tahu atau nggak paham, menganggap enteng, menganggap remeh, tapi juga tidak panik gitu. Karena kalau terlalu, Oke. iya kan, kalau nggak tahu persis apanya itu kan jadi panik gitu kan. Ya ibaratnya kalau in the art of war itu kan paling nomor satu itu kita harus tahu musuh kita gitu kan. Kita harus tahu musuh kita Ya. harus tahu medan pertempurannya, itu nomor satu. Situational awareness sama tahu musuhnya seperti apa, itu nomor satu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa. Either Anda underestimate atau Anda overestimate. Either Anda meremehkan, terus jadi nggak waspada, lengah, lalai, atau Anda terlalu panik, gitu. Jadi terlalu overreact, gitu. Yang sampai ada, saya baca analogi menarik, gajah diserang kucing karena saking paniknya overreact malah kepreset masuk jurang. Jadi gajah mati gara-gara kucing. Ya nggak gitu juga gitu kan. Nah, Iya. titik yang tengah itu seperti apa? Itu yang kami pengen edukasi. Nah, semakin lama, nah ini kenapa saya sedih ya, kenapa saya sedih dan kenapa saya lelah. Semakin lama itu semakin saya dapati bahwa kok susah sekali ya memberikan pemahaman yang tepat. Kenapa kok pemerintah masih terus meremehkan, bahkan sampai detik ini, sampai hari ini. Memamerkan orang-orang yang sembuh, seolah-olah, oh ini baik-baik saja ini sembuh. Tapi menutup-nutupi yang meninggal. Ya. Ada Dan dokter, seremonial. ada dokter muda usia 37 tahun itu usianya sepantaran saya itu. Sepantaran saya. Meninggal karena ketularan karena merawat pasien. Pasien WNA yang positif. Ini kan dolim sekali. Iya gitu. Maksudnya yang sembuh digembar-gemborkan, diselebrasi. Tapi yang gugur seperti itu tidak. Jadi kayak memberikan pemahaman yang salah kepada publik jadi terlena, publik jadi lalai. Terus saya juga bingung buat apa? Buat apa? Karena toh realita will hit hard. Reality will hit everyone hard. Kalaupun nggak sekarang, mungkin nanti. Makanya saya sampai nge-tweet. Kalau pemerintah banyak itu, juga ya Mas ya tweet. Iya, kalau pemerintah itu nunggu ada menteri yang positif, baru setengah nyadar. Iya. Apakah rakyat juga nunggu bergelimpangannya jenazah baru beneran nyadar? Itu, jadi saya sedih sekali. Mempressure pemerintah atau mengadvokasi pemerintah kok gak berubah-berubah, kok masih tetap menyepelekan. Mengedukasi publik juga, ayo jaga jarak, ayo diam di rumah aja, ayo ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah bagi yang bisa. Bagi yang bisa ya keluar seperlunya, keluar yang sesuai dengan kewajiban atau kebutuhan. Dan tetap menjaga diri ya dengan itu, dengan cuci tangan, dengan tidak menyentuh muka. Paling penting sebetulnya tidak menyentuh muka, itu sulit tapi penting sekali. Ya, terus kalau sudah selesai urusannya, misalnya mencari nafkah dan seterusnya, segeralah pulang. Dan dalam proses itu juga jaga jarak gitu kan, minimal 1 meter dengan orang lain. Ya, kan sebetulnya sederhana ya pesan yang pengen kita sampaikan itu. Cuman kok ngeyel gitu. Itu saya sedih sekali. Saya sedih dan lelah. Maaf, jadi dimulai dengan curcol ini. Ya, luar biasa Mas. Jadi memang kondisi-kondisi seperti itu ya Mas ya, ketika melihat respon dari pemerintah, lihat dari masyarakat Indonesia yang merasa kuat dan lain-lain, itulah yang akhirnya membuat Mas Ainun sendiri bergerak bersama teman-teman untuk membuat sebuah inisiasi ya Mas ya, yaitu Kawal COVID-19. Nah, tadi menarik Mas tentang bagaimana orang tuh seharusnya diam di rumah dulu, mencoba untuk menjaga jarak dulu dengan yang lain, tapi masih ngeyel. Nah,
Oleh karena itu, apakah mungkin itu yang menjadi penyebab pada akhirnya Mas Ainun sendiri begitu kencang nih mengkampanyekan yaitu jaga jarak dulu dan sebagainya. Itu mungkin bisa diceritain Mas, awal mula Ya, kenapa Mas Ainun ingin benar-benar care terhadap isu ini gitu, oke. lewat gerakan-gerakannya. Ini berarti spesifik jaga jarak ya. Kenapa kok jaga jarak Ya, yang betul. digembar-gemborkan? Ringkasnya karena itu satu-satunya solusi yang efektif untuk melawan Hmm, wabah COVID-19. Ringkasnya itu satu-satunya. I repeat again, oke. satu-satunya. Social distancing, jaga jarak dulu, diam di rumah, itu satu-satunya solusi yang efektif untuk melawan penyebaran COVID-19. Kenapa? Nah, kenapa? Ini yang orang banyak salah dan pemerintah kita sendiri salah dan saya itu aduh sudah tidak terhitung saya ngomel di WhatsApp ke staf sus presiden, Oke. ke salah satu menteri kabinet, ke um, orang pokoknya ring satu. Udah saya sudah lelah juga di situ tuh. Yang intinya Hmm, tolong ini jangan diremehkan. Saya ternyata masih juga meremehkan ya. Oke, saya jelaskan kenapa ini tidak untuk diremehkan. Jadi ada dua, coba saya cari diagramnya. Mungkin susah nyari diagramnya. Ada dua matriks ya, ukuran untuk virus ya. Tingkat berbahayanya virus itu. Jadi misalnya ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Ini daya penyebaran. Ini daya mematikan. Jadi Ebola misalnya itu daya mematikannya tinggi. I think kalau nggak salah sekitar 50 atau 60%. Jadi orang kalau kena virus Ebola itu udah besar kemungkinannya akan meninggal dan dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan dalam konteks-konteks tertentu itu sampai 80%, misalnya di daerah yang minim penanganan medisnya gitu. Sampai salah satu anggota relawan kita, salah satu tim ahli kita, Dr. Dewindra itu praktisi lapangan untuk wabah. Jadi beliau itu sudah melanglang buana, terutama ketika wabah Ebola, beliau di lapangan. Dan beliau mengisahkan bahwa salah satu daerah yang beliau ketahui itu di Afrika itu ada satu musola mandiin jenazah Ebola yang sakit Ebola, pasien Ebola. Beberapa hari kemudian semua yang memandikan itu satu musola itu meninggal semua. Itu saking oke. saking mematikannya. Jadi Ebola itu letaknya di mematikan. Bagaimana dengan daya sebarnya? Daya sebarnya jadi rendah. Tahu nggak kenapa? Karena Hmm, belum sempat menyebar atau belum sempat menyebar ke banyak orang, orangnya udah mati dulu. Kalau oh, udah mati kan oke. berarti dikubur, virusnya ikut terkubur hilang. Ya bukan hilang, maksudnya jadi tidak menular ke orang lain. Yang suka nonton film zombie mungkin bisa Iya. memahami ya. Kan ngerinya Iya, iya. zombie itu kan masih jalan terus Iya. nyolek doang terus ketularan gitu kan. Gigit kan ceritanya terus jadi ketularan kan ngerinya di situ. Karena masih bisa menularkan secara aktif. Nah, tapi Ebola nggak begitu. Jadi sangat mematikan tapi tidak menular. Bukan tidak menular. Kurang begitu besar penyebaran penularannya. Lalu kemudian ekstrim lain lagi itu misalnya batuk pilek biasa. Batuk pilek biasa menularnya tinggi. Tingkat penularannya tinggi. Tapi tingkat mematikannya sangat rendah. Ya, makanya kita kalau ada teman yang lagi batuk pilek kita ketularan juga gitu, tapi ya nggak kenapa-napa, itu oke. Gitu. Menyebar cepat tapi nggak kenapa-napa. Nah, sebelum munculnya COVID ini, virus yang paling mengerikan itu polio. Oke. Karena tingkat penyebarannya tinggi, dan tingkat mematikannya juga cukup tinggi. Jadi polio itu mengerikan sekali. Sampai akhirnya Jonas Salk membuat vaksin polio itu dan kemudian digratiskan untuk umat manusia itu kan. Jadi kita punya solusi vaksin gitu. Ya kecuali untuk yang anti vaksin ya itu bahasan di lain cerita lagi itu. Seperti itu. Nah, COVID ini berbahaya sekali karena dia itu efektif. Dia itu berada di titik yang paling optimal. Penyebarannya itu cepat, konon R0-nya Mm-mm. R0-nya itu di kisaran 2 sampai 3 atau sekarang kalau nggak salah 2,2
2,3 ya kalau nggak salah. Pokoknya kisarannya segitu. Yang bermakna satu orang kena COVID-19 dia akan menularkan ke 2,3 orang yang lain. Seperti itu. Oke. Terus 2 ini menularkan lagi ke masing-masing 2 kan. Jadi 4 menularkan lagi ke masing-masing 2 jadi 8. Jadi kayak MLM kan. Ada top line, dapat downline 2 apa 3, dapat downline lagi 2 apa 3, dapat downline lagi 2 atau 3 gitu kan. Terus ini kan eksponensial gitu. Jadi dalam 10 langkah aja, katakanlah 222, 10 langkah aja itu sudah 1024 yang paling bawah. Jadi kalau di total semua segitiga ke atas itu 2047. Nah, jadi hanya 10 langkah itu. Bayangannya seperti itu ya. MLM. Bayangannya MLM aja lah udah. MLM ini. Virus itu MLM. Nah, kenapa ini membahayakan sekali? Karena menyebarnya banyak dan juga tingkat mematikannya itu pas gitu loh. Pas maksudnya mayoritas orang nggak kenapa-napa. Mayoritas orang bahkan gejalanya itu ringan. 80% itu gejalanya ringan sedang ya, kayak batuk pilek biasa, mungkin greges dikit gitu, demam dikit. Tapi dia menjadi medium yang sangat-sangat efektif untuk nularin ke orang lain. Dia menularkan ke orang lain karena dia jadi kayak zombie berjalan gitu. Dia jadi kayak zombie berjalan, dia sendiri nggak nyadar kalau dia itu zombie dan membawa virus itu dan menularkannya gitu. Menularkannya ke orang-orang di sekitarnya. Jadi dia punya downline. Downline-nya 2. Kemudian downline-nya kayak gitu juga. Ternyata sama anak-anak muda juga. Teman kantor atau teman di KRL, teman di angkot gitu ya. Ketularan gitu. Atau bersin, atau batuk, terus nempel di permukaan. Orang lain megang permukaan itu, terus garuk-garuk atau kucek-kucek, masuk mata virusnya. Ketularan juga. Seperti itu kan. Terus downline jadi banyak. Sampai akhirnya menyentuh orang-orang yang memang menjadi target pembunuhan, target killing target dari virus ini gitu. Yaitu yang sejauh ini yang kita lihat ya adalah orang-orang usia lanjut, terutama usia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas ya. 50 sampai 60 itu juga cukup tinggi, tapi yang kelihatan banget prosentase kematiannya tinggi itu 60 tahun ke atas. Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang punya kondisi kesehatan seperti darah tinggi, diabetes, ginjal, dan paru-paru tentunya. Karena memang virus ini terutamanya menyerang saluran pernafasan. Nah, ditambah lagi, selain dari orang-orang yang memang rentan itu, ternyata ada sekitar 10-an persen, sekitar 10-an, belasan persen, orang-orang yang gejalanya itu dibilang sampai mematikan enggak juga, tapi dalam prosesnya itu dia akan memerlukan ICU, dia akan memerlukan oksigen, dia akan memerlukan dibantu pernafasannya karena daya serap oksigen paru-paru jadi berkurang drastis karena adanya peradangan di paru-paru. Nah ini orang-orang yang kalau dirawat di rumah sakit insya Allah selamat. Ya mungkin beberapa pasien yang sudah sembuh itu ya mungkin seperti itu karena mungkin gejalanya ada yang berat sampai harus infus itu mungkin seperti Pak Menteri konon kabarnya kondisinya sudah membaik alhamdulillah ya. Saya kan sempat kabarnya mengkhawatirkan kondisinya. Jadi mungkin seperti itu. Nah karena ada fasilitas rumah sakit karena ada ICU jadi bisa bertahan hidup. Bagaimana kalau nggak ada ICU? Kalau nggak ada ICU bagaimana? Nah itu bisa fatal. Nah, ini menjadi bahaya kedua, yang lebih besar sebetulnya bahayanya dari COVID-19. Jadi setelah tadi penyebarannya pesat, daya kematian mematikannya itu just nice gitu ya, just nice. Orang masih bisa menjadi zombie untuk menyebarkan ke orang lain sampai akhirnya nemu target yang bisa sampai meninggal gara-gara itu gitu kan. Itu satu bahaya yang pertama. Yang kedua adalah karena sangat cepat, maka yang akan terjadi adalah tiba-tiba 10% orang itu, 10% yang perlu ICU itu, tiba-tiba banyak. Tiba-tiba banyak, karena sangat cepat. Tiba-tiba banyak yang perlu ICU, ICU se-Indonesia itu terbatas. Jadi data yang kami peroleh itu hanya ada one bed, one hospital bed. It's not even ICU ya, it's just one bed, one hospital bed. Untuk setiap 1.000
warga Indonesia. Jadi setiap 1.000 ada 1. Padahal tadi kan kita udah tahu sendiri ya, ada 1 orang ketularan, dia menularkan ke-2, terus menularkan ke-4, terus menularkan ke-8. Jadi saya udah habis tuh. Ke-16, 32, 64, dan in no time, dalam waktu yang cukup cepat itu 1.000 gitu. Nah terus kasurnya rumah sakitnya cuma 1, gimana? Nah ini yang paling mengerikan. Ini hitung-hitungan kami. Sebetulnya ini sudah publik, cuman kami nggak pasang di website, kami sebarkan lewat WAG. Kami bikin brief untuk presiden waktu itu, tanggal 10. Coba saya buka bentar ya. Hitung-hitungan kami itu, di puncak-puncaknya epidemi, itu setiap harinya akan ada 59.000 pasien yang perlu ICU, tapi nggak dapat setiap harinya. Di puncak epidemi. 59.000 setiap harinya perlu ICU, nggak dapat ICU. Yang berarti sudah tinggal menunggu kematian saja. Wow, oke. Sebentar, saya mana tunjukkan. Oh iya, nggak mungkin kelihatan ya. Tapi saya mau tunjukkan Pak ini lah. Mungkin ini sudah populer juga di teman-teman yang ngikutin ya. Nah ini yang dimaksud flattening the curve itu. Flattening the curve. Jadi yang menonjol ini harus kita landaikan. Garis horizontal ini adalah kapasitas rumah sakit. Kapasitas rumah sakit. Kalau wabahnya kita biarin cepat, eksponensial menyebar ke banyak orang dengan sangat cepat, gitu ya. Nggak muat ini rumah sakitnya, nggak sanggup. Yang itu tadi yang saya hitung, yang kami hitung. Jadi kami itu, bukan saya, karena saya bukan ahli epidemiologi, saya bukan ahli medis ya. Jadi itu tim kawal COVID yang ada epidemiologis di sana, ada beberapa, ada virologis di sana, ada dokter, ada pakar kesehatan masyarakat dan seterusnya, itu bikin hitung-hitungan ini. Nah itu yang di atas ini nggak dapat rumah sakit karena membludak terlalu cepat gitu. Nah gimana caranya supaya ini bisa ditekan? Ya ditahan dong penyebarannya. Kalau udah tahu penyebarannya itu sangat gampang dan udah tahu bahwa banyak zombie, anak-anak muda yang sehat paling cuman ngerges dikit atau batuk dikit, meler dikit gitu, tapi sebetulnya dia menyebarkan virus, dia adalah agen pembawa virus gitu. Kalau saja mereka itu mau diam saja di rumah lah. Teman-teman ini yang dengar ini ya, asumsikan saja Anda itu sudah punya virusnya gitu. Gampangnya gitu aja. Tapi Anda termasuk 80% yang nggak kenapa-napa. Asumsikan saja begitu. Kalau kayak gitu, akankah Anda sungkem dengan orang tua Anda? Akankah Anda mencium kakek nenek Anda? Akankah Anda sowan kepada kiai Anda? Bayangkan Anda udah punya virusnya gitu. Tapi Anda termasuk anak muda yang 80% yang bahkan gejala berat pun tidak muncul sama sekali gitu. Bayangkan gitu aja deh. What will you do? Akankah Anda ke KRL? Akankah Anda ke kantor? Akankah Anda batuk bersin menyebarkan itu semua? Akankah Anda menjadi atau maukah Anda menjadi wasilah, menjadi medium penyebarannya virus ini yang pada akhirnya akan mematikan banyak orang? Bentar, tak matiin dulu notifnya. Anda pasti nggak mau itu kan? You wouldn't want that to happen gitu. You wouldn't want that to happen. Nah ini makanya saya juga salah satu kengeyelan yang saya temui di lapangan itu ya saudara-saudara saya sendiri, saudara-saudara seiman maksudnya. Itu kita tidak takut, kita ajal itu pasti, kita tidak takut virus, kita hanya takut Allah gitu. Ya iya rek. Tapi ini bukan soal dirimu ini. Ini bukan soal kamu gitu. Kalau kamu ya mati aja silahkan, kalau mau mati duluan ya silahkan gitu kan. Kalau saya sih nunggu jadwal saya aja gitu. Kalau kamu mau mati duluan ya silahkan. Cuman dengan kamu ngeyel seperti itu, secara tidak sadar kamu bisa menularkan banyak orang. Dan itulah yang kita bahas di super spreaders ya. Jadi kita bahas artikel tentang super spreaders, yaitu satu orang yang bisa menularkan ke sangat banyak orang. Contoh yang paling ekstrim itu di Korea Selatan. Korea Selatan itu, coba saya buka artikelnya ya. Korea Selatan itu tadinya ya adalah infeksi, tapi ya masih bisa ditahan, masih bisa dijaga. Jadi mungkin kayak Singapura gitu ya.
Sampai ada satu orang yang akhirnya disebut crazy auntie gitu, Ajuma, crazy auntie, bibi gila. Pasien nomor 130 pasien nomor 31. Wah, nomor 31 lagi. Berarti masih sedikit sekali waktu itu kan. Gara-gara dia ngotot pergi ke ke gereja Shincheonji yang mana ternyata sekte juga itu, sekte bermasalah itu. Gara-gara dia, ini yang tadinya flat gini, yang hitungannya cuma 30 kan berarti kan, langsung melonjak shred begini, dan Korea termasuk 5 besar ya. Waktu itu sempat sampai nomor 2 kan, setelah Cina, nomor 1 tertinggi. Gara-gara satu orang itu. Dan ada analisa yang dilakukan, saya juga share di tweet saya itu, satu orang itu downline-nya adalah 80% dari semua kasus positif di Korea Selatan. Downline-nya dia itu 80% dari semua kasus di Korea Selatan. Ya kalau ini MLM menghasilkan uang ya, tapi ini MLM menghasilkan kematian. Apakah Anda mau menjadi super spreader seperti itu? Terus satu lagi contoh super spreader ya, jamaah tabligh di Malaysia kemarin, 2 minggu lalu ya. Jamaah tabligh di Malaysia, 10.000 jamaah tabligh berkumpul. Ternyata ada yang positif. Orang Brunei, ketahuannya pertama adalah orang Brunei yang ikut situ, terus dites positif di Malaysia. Gara-gara itu semua alert. Singapura ada 95 warga Singaporean yang ikut, itu diminta untuk ikut tes semua, kemudian ditemukan 2 orang positif, 2 dari 95, 2%. Indonesia ada hampir 700 orang yang ikut di majelis itu. 696 orang ikut. Nggak tahu kemana itu. Cuman kayak kabarnya terakhir saya lihat ada contact tracing yang berhasil, ada beberapa yang ketahuan positif. Cuman itu udah 3 minggu lalu itu, berarti dari sekarang berarti udah 3 minggu lalu itu. Kebayang nggak dalam 3 minggu itu udah berapa? Downline-nya mereka itu udah berapa di Indonesia? Ya. Seperti itu. So, satu-satunya solusi adalah ayo kita bareng-bareng stop penyebarannya ini. Karena mungkin Anda nggak kenapa-napa, tapi Anda nyebarin ke orang tua sendiri, ke kakek nenek sendiri, ke para kiai, para romo, para sesepuh kita. Atau ke teman kita, teman kantor yang ternyata punya kondisi darah tinggi, yang ternyata punya kondisi jantung, yang ternyata punya kondisi paru-paru yang kita nggak tahu. Apakah Anda mau menjadi wasilah, menjadi alat meninggalnya mereka? Ya, begitu. Jadi itulah kenapa jaga jarak satu-satunya solusi yang terbukti ampuh. Slow down, bukan lockdown tapi slow down. Slow down ya Mas ya, oke. Yep. Jadi emang yang saya dapat dari apa yang telah di-share oleh Mas Ainun tadi tentang jaga jarak dulu, diam di rumah saja, jangan kumpul-kumpul, dan gerakan-gerakan lainnya, itu adalah memang lebih ke memunculkan self leadership-nya Mas ya. Jadi bagaimana kita tuh bijak, kita tidak menjadi kita merasa sehat padahal kita yang membawa virus-virus tersebut ke orang-orang terdekat dan sebagainya. Jadi memang di sini pada akhirnya kita belajar untuk tidak menjadi egois ya Mas ya, dengan cara tidak menjadi MLM kematian tadi. Iya. Oke, siap. Oke Mas, selanjutnya ada hal yang menarik juga Mas. Tadi dari Mas juga menceritakan sedikit tentang respon dari pemerintah atau juga orang-orang sekitar. Nah, saya ingin tahu pandangan dari Mas Ainun sendiri gitu. Nah, kira-kira dari Mas Ainun sendiri gitu ya, kunci memimpin dalam keadaan krisis itu seperti apa? Mungkin yang saya ingin sampaikan itu lebih ke apa sih sebenarnya saran yang Mas ingin berikan untuk pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi di Indonesia, dan juga mungkin kepada masyarakat Indonesia gitu. Dalam keadaan krisis ini kita sebagai seorang pemimpin harus seperti apa? Mungkin ada yang disampaikan Mas? Ya, nomor 1 ketegasan. Mungkin itu satu-satunya sih. Ketegasan. Karena di dalam kata ketegasan itu juga ada kecepatan mengambil keputusan. Jadi cepat memutuskan itu. Saya ingat ada satu prinsip pengambilan keputusan, yaitu dalam buku-buku kepemimpinan ya. Cepat mengambil keputusan, lambat merubahnya. Cepat mengambil keputusan, lambat merubahnya. Jadi diharapkan pada situasi, apalagi situasi krisis begini ya, sesuatu yang urgent, cepat aja ambil keputusan.
Terus jalankan itu dulu, terus diukur, dianalisa dan seterusnya, baru kemudian kalau harus diubah strateginya. Gitu. Nah, ini yang saya tidak melihat di kepemimpinan saat ini. Terus terang, saya pribadi kecewa. Saya pribadi sangat kecewa dengan kepemimpinan negeri kita saat ini. Bahkan dua hari ini saya sudah bilang ke teman-teman relawan gitu. I feel leaderless. Saya ngerasa bangsa ini kayak nggak ada yang mimpin. Padahal ini adalah momen yang sangat genting ya, yang kepemimpinan sangat tegas itu sangat diperlukan. Misalnya, kalau pemimpin harusnya ngomongnya bukan saya menghimbau kan. Apalagi kalau ngomongnya kepada jajarannya sendiri. Harusnya bukan saya meminta. Harusnya saya memerintahkan. Saya menginstruksikan. Saya menegaskan bahwa harus. Seperti misalnya instruksi kerja dari rumah ya. Setelah kita itu kayak mendorong udah berhari-hari, tolong semua orang diinstruksikan untuk diam di rumah aja gitu ya. Ya mungkin karena bukan hanya kami yang ngomong, bukan hanya kami yang melobi atau yang teriak-teriak gitu. Akhirnya keluar juga statement itu. Tapi tidak tegas. Sehingga eksekusi di bawah juga ada yang iya, ada yang enggak, ada yang tunggu-tungguan gitu. Bahkan tempat kerja adik saya itu tadinya harusnya nggak ada kebijakan work from home. Jadi dia berangkat ke kantor tadi pagi, hari Senin, kok tadi pagi. Ternyata kenapa yang terjadi? Ternyata dikabarkan bahwa ada suspek, ada orang yang berkontak dengan yang positif yang mengunjungi kantor sehingga kantor harus disinfect. Nah, ya masa nunggu sampai gitu baru kebijakan work from home itu dilakukan. Padahal ini BUMN gitu. Lah kok bisa instruksi dari atas nggak nyampe, itu kok bisa? Tanda-tanya besar gitu. Ya berarti bukan instruksi. Berarti nggak ada ketegasan di sana. Terus kemudian simpang siur apakah tindakan-tindakan tertentu itu boleh dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya. Keterbukaan data. Bolehkah pemerintah daerah mengumumkan? Nggak jelas. Kemudian bolehkah pemerintah daerah atau swasta melakukan tes? Itu juga kita lobby berhari-hari juga itu. Kita nge-push terus sampai ya alhamdulillah akhirnya 2 hari lalu itu dinyatakan, itu pun juga nggak tegas gitu. Cuman kayak sepintas lalu disebutkan di press conference-nya. Ini Pak Jokowi ya, by the way, kalau nggak jelas saya ini lagi ngomel kepada siapa nih ke Pak Jokowi ya. Nggak jelas. Nggak tegas. Harusnya kan tegas. Boleh. Pemda dipersilahkan melakukan tes, Pemda dipersilahkan membuka data, transparansi, dan seterusnya. Kita tidak perlu menutupi, dan seterusnya. Harusnya itu. Jadi, transparansi, information leadership, itu yang kita teriak-teriakkan sejak 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Sejak kita awal mulai ya, berarti 2 minggu yang lalu. Itu information leadership. Sekarang sih udah bukan lagi titiknya information leadership, itu udah terlambat. Udah terlanjur simpang siur, udah terlambat information leadership, dan kondisinya udah merebak, udah parah. Jadi sekarang saatnya tes massal. Itu pun juga ada ketidaktegasan di situ. Apakah swasta boleh ataukah tidak boleh? Apakah Pemda boleh atau tidak boleh? Nah, kalau nggak salah hari ini ada kejelasan akhirnya dari jubir. Gitu. Tapi harusnya kan itu sudah jelas dari presiden harusnya. Ketika beliau punya kesempatan melakukan press conference itu harusnya kan ditegaskan. Yang diperlukan cuma ketegasan. Dan gara-gara ketidaktegasan itu ada ketidakjelasan selama 2 hari. Boleh tes apa enggak? Dan baru tadi siang saya itu ngobrol sama salah satu lembaga yang punya lab dengan kapasitas BSL 2 ke atas itu. Sehingga secara teknis mampu dan bisa melakukan tes. Itu saya kaget karena kita ada ide crowdfunding untuk test kit ya. Saya kan ada kenalan di Singapura sini yang bisa menghubungkan dengan research institute yang bisa bikin test kitnya itu. Saya kaget mendengar, oh Mas, kita
cuman punya untuk 44 orang dan udah mau habis. Kan saya langsung pusing kan. Nah, itu kan nggak dari kemarin gitu. Kalau nah, itu mungkin salah satunya kenapa, karena tidak ada kejelasan juga mereka ini boleh ngetes apa enggak gitu. Dan ada 2 hari delay sejak konferensinya presiden yang akhirnya ya setidaknya beliau menyebutkan bahwa tidak hanya Kemenkes yang boleh melakukan tes, tapi Pemda dan lembaga yang kompeten seperti Ikman itu boleh gitu kan. Oh, oke. Tapi itu pun nggak tegas-tegas banget sehingga masih ada simpang siur. Nah, sekarang baru relatif jelas hari ini, alhamdulillah. Ya semoga keterlambatan seperti ini tuh nggak terus terjadi ya, karena setiap hari kita menunda itu ribuan nyawa gitu. Setiap hari kita menunda itu sudah nyebar ke berapa orang ini. MLM-nya itu udah ngerekrut udah berapa orang gitu. Ya, jadi ketegasan Mas. Ketegasan ya, jadi kunci untuk kepemimpinan di saat yang krisis ini ya Mas ya. Oke. Ya, tidak kerasa Mas sudah pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita Lewat langsung waktu ya. membaca pertanyaan. Iya. Satu aja Mas ya, kita coba ambil satu pertanyaan gitu ya dari yang bertanya di kolom komentar. Jadi mungkin ini saya menggabungkan sih Mas. Ada yang bertanya dari @Aji Suradika dan juga dari Opang. Jadi ada yang bertanya seperti ini Mas. Untuk kondisi saat ini seberapa parah sih sebenarnya kondisi di Indonesia? Dan mungkin saya gabungkan gitu ya. Dari Mas sebenarnya sekarang tuh sudah ada prediksinya belum sih Mas akan berakhir kapan di Indonesia? Jadi seberapa parah dan itu akan berakhir kapan gitu prediksinya? Silakan Mas Ainun. Seminggu lalu pemerintah Singapura memang sudah berlangkah-langkah lebih maju ya. Ada beberapa pakar di Singapura yang melakukan pembahasan tentang ini dan mereka sudah mengambil ini sebelum dideklarasikan pandemi ya. Sebelum WHO mendeklarasikan pandemi seminggu lalu. Belum dideklarasikan pandemi. Itu Singapura sudah mendiskusikan dan secara halus menyampaikan kepada publik bahwa kita harus siap untuk hidup bersama wabah ini sampai waktu yang cukup lama. Jadi setidaknya itu harus punya persiapan sampai akhir tahun. Wabah ini akan masih ada sampai akhir tahun. Itu di Singapura analisanya seperti itu. Dan bahkan mungkin lebih lama lagi. Intinya wabah ini sudah lewat istilahnya point of no return. Sudah kalau dihilangkan sama sekali mungkin sudah almost impossible ya. Yang bisa dilakukan itu tadi, menunda. Jadi supaya nggak melonjak sehingga banyak orang nggak dapat rumah sakit gitu ya. Orang nggak bisa masuk rumah sakit, nggak dapat ICU dan sebagainya. Jadi kita tunda aja gitu. Sampai ada yang bilang semua akan corona pada waktunya. Mungkin ada benernya juga. Terus kanselir Jerman juga sudah bilang 70% warga Jerman akan terinfeksi, kemungkinan akan terinfeksi. Jadi itu cuma soal waktu gitu. Mau terinfeksi semuanya mendadak, jebret, terus kemudian kolaps karena rumah sakit nggak ada yang muat, atau kita atur pelan-pelan. Semua akan corona pada waktunya, tapi nggak usah kesusu, gantian aja, gitu, pelan-pelan. Nah kalau pelan-pelan gitu kan ya, kalau ada yang masuk rumah sakit bisa masuk rumah sakit masih muat dan seterusnya. Seperti itu. So ini akan bersama kita untuk waktu yang masih lama. Untuk Indonesia sendiri, I think pertanyaan yang lebih penting itu bukan kapan berakhirnya. Pertanyaan yang lebih penting itu kapan puncaknya. Kapan puncaknya? Karena puncak itu adalah yang itu tadi saya gambarkan. Situasi di mana begitu banyak orang terinfeksi. Dan kira-kira lebih dari 10%-nya akan membutuhkan ICU. Terus orang-orang yang perlu ICU nggak dapat ICU kan ya kemungkinan besar akan meninggal. Namanya aja ICU kan, Intensive Care Unit. Berarti perlu care, perlu perawatan yang intensif. Kalau perawatannya nggak intensif, maka bisa berakibat pada meninggal, berakibat fatal. Nah kalau nggak dapat ICU, padahal harusnya orangnya itu mungkin orang muda, dia cuma perlu oksigen mungkin dalam beberapa jam gitu misalnya. Tapi perlu di ICU mungkin dalam beberapa jam atau dalam sehari 2 hari misalnya gitu ya. Tapi tetap perlu gitu. Terus nggak dapat, ya kan jadi meninggal juga. Wong nafas oksigen itu kita nggak dapat dalam 45 detik aja udah meninggal kan.
Kalau kita Iya. kehabisan oksigen, brain kehabisan oksigen 45 detik itu udah mati. Nah bayangin gimana kalau nggak berhasil mendapatkan oksigen, nggak berhasil mendapatkan ICU. Yang muda sekalipun, yang harusnya bisa survive sekalipun karena nggak dapat treatment ya meninggal. Dan ini yang kita lihat di Italia. Teman-teman coba pantau berita situasi di Italia. Di sana itu sudah nggak muat, sudah membludak. Jadi mereka itu sudah melakukan prioritas. Yang muda-muda, yang perlu ICU, yang didahulukan. Usia 80 tahun ke atas bahkan sudah dinyatakan ya udahlah nunggu matinya aja. Nggak usah dibawa ke rumah sakit, nggak usah dibawa ke ICU. Sudah seperti itu karena saking nggak muatnya gitu, saking nggak muatnya. Itu Italia sekarang. Dan kalau secara matematis Italia itu 3 minggu di depan kita 3 minggu di belakang Italia. Kondisi itu adalah kita 3 minggu lagi akan seperti itu. Kita 3 minggu lagi akan bilang maaf usia 60 tahun ke atas tolong di rumah aja ya menunggu menunggu wafatnya aja. Kita akan mengalami itu kalau kita enggak melakukan social distancing secara ekstrim. Semuanya diam di rumah. Semuanya kalau enggak urgent, kalau enggak penting-penting banget, diam di rumah. Bayangkan Anda udah punya virus itu, terus bayangkan Anda itu enggak mau nularin orang lain. Bayangkan seperti itu dan diam di rumah. Soalnya sangat-sangat urgent. Kalaupun urgent pun juga hati-hati. Kayak ada kisah tentang mencari nafkah. Ada kisah tentang tukang sayur yang kreatif, dia bikin WhatsApp grup ibu-ibu perumahan langganannya gitu. Terus pesannya apa Bu? Itu di WhatsApp grup, terus kemudian ya udah dikresekin gitu, ditaruh di terasnya, ditaruh di pagernya gitu. Jadi tidak perlu ada interaksi, tidak perlu ada pertemuan gitu. Jadi jaga jarak. Itu kan beres itu. Itu kan beres. Ya, dan memang banyak pekerjaan lain yang mewajibkan yang pencari nafkah itu untuk keluar ya. Iya perlu. Kalau itu perlu urgensi, yes. Tapi sekedar seperlunya terus pulang lah gitu. Nggak jalan-jalan, nggak terus malah wisata corona, ya Allah ini susah banget ya. Iya. Ya. Jadi panjang. Pertanyaannya tadi apa? Oh iya, ini. Yeah. Saya oke sih kalau mau dilanjut saya oke. Cuman nggak tahu kalau teman-teman masih oke kita lanjut. Ya. Oke, tadi juga sudah di-share gitu ya sama Mas Ainun bahwa memang di sini yang lebih penting itu bukan kapan berakhirnya Mas ya, tapi lebih ke kapan puncaknya. Karena tadi ada satu quotes, bukan quotes juga ya, satu kata yang saya sangat benar-benar meng-highlight gitu ya. Mungkin ada saatnya kita semua akan corona pada waktunya kayak gitu. Jadi memang di sini kalau memang tidak ada kepentingan yang begitu mendesak, lebih baik di rumah, terus juga sayangi keluarga dan juga tidak banyak berinteraksi dengan orang banyak gitu ya Mas ya, demi kebaikan bersama. Iya. Karena khawatirnya kita menularkan ke yang lain, walaupun kita nggak kenapa-napa, kita menularkan ke yang lain, menularkan ke yang lain lagi, sampai ke orang-orang yang rentan, orang-orang yang manula, lanjut usia dan berkondisi, terus malah jadi meninggal. Jadi saya sampai bikin yang muda menulari, yang tua mati. Itu kan agak sebenarnya tragis ya. Saya harus bikin kalimat seperti itu di tweet, itu kan tragis. Tapi itu saya tuh mau mencoba menyampaikan pesan yang semoga bisa masuk gitu, karena make detail teknis, make data, make visual, kok nggak masuk gitu. Ya udahlah, saya bikin statement yang nggak sepenuhnya scientifically correct. Yang muda menulari, yang tua mati. Siapkah kamu menjadi seperti itu ya? Kalau kamu siap seperti itu ya urusanmu dengan Tuhan ya. Iya. Oke, tadi juga sudah banyak yang di-share dari Mas Ainun. Ini juga luar biasa Mas, tanggapan dari penonton. Banyak juga yang bertanya, tapi karena waktunya yang juga sudah lewat ya Mas ya. Mungkin nanti jika berkenan juga Mas Ainun mungkin bisa menjawab di tweet ya Mas ya. Boleh. Atau mungkin nanti bisa lewat kanal lainnya. Karena memang untuk acara SOS ini luar biasa gitu ya. Kita sudah tidak terasa sudah melewati waktu yang telah ditentukan. Oke, mungkin tadi mengambil beberapa poin yang telah disampaikan oleh Mas Ainun. Pada intinya di sini kita perlu bisa menjaga diri kita dan juga menjaga orang sekitar dengan cara melakukan social distancing kayak gitu. Jadi
di sini jangan sampai kita egois, kita merasa diri kita sehat, padahal di situ kita bisa jadi menjadi agen pembawa virus ya, Mas, ya, untuk Ya, orang-orang terdekat, kayak gitu. ya, Dan tentu mudah-mudahan di sini juga kita berikan doa terbaik untuk bangsa ini, untuk Indonesia, mudah-mudahan dari masyarakatnya bisa terus dikuatkan untuk, menghadapi virus corona ini dan juga semoga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah tegas ya, Mas, ya. Tadi yang ya, saya highlight itu tentang ketegasan, jadi mungkin ini juga yang menjadi kekhawatiran banyak masyarakat gitu. Kenapa tidak ada kebijakan atau keputusan yang tegas sehingga orang-orang itu bisa mendapatkan akses tentang data dan juga perintah untuk pada akhirnya semua serempak untuk melakukan, berdiam diri dulu di rumah, kayak gitu. ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ainun, Yap, semoga dari tim kawal COVID-19 selalu diberikan kesehatan dan juga terima semoga kasih. terus semangat ya Mas ya. Semoga, Ya, dikuatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai lelah ya Mas ya. ya, Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Mas Ainun dan juga teman-teman di tim kawal COVID-19 adalah hal yang sangat baik dan itu menginspirasi kita semua pemimpin di Indonesia. Oke, ya. terima kasih banyak Mas Ainun atas waktunya. Mungkin, kita bisa bincang-bincang lagi di pertemuan selanjutnya. Saya sebagai moderator dan juga MC, hari ini undur diri, dan, semoga teman-teman yang nonton dan seluruh masyarakat Indonesia juga selalu diberikan kesehatan. Oke, makasih banyak. Semoga Amin. Mas Ainun dan keluarga juga diberikan kesehatan ya, Mas, ya. Ya, Oke, terima terima kasih, kasih. Mas. Anda semua juga. Ya, Semoga ya, selamat, kita amin. semua selamat dari wabah ini. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Mas. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.